Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun berikutnya kami hari ini ingin menyapa teman-teman dan para follower, subscriber channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Apar dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga hari kalian menyenangkan, amin. Baik teman-teman, banyak permintaan kemarin. Permintaan apa? Untuk menjawab sebuah video yang beredar yang menyanggah bahwa Ubed itu bapaknya bukan Maimun. Ini kelihatan panik. Ya, sebenarnya saya gimana ya menganggap pernyataan itu adalah pernyataan sesat karena setiap redaksinya yang disampaikan pada video tersebut itu tidak berkelas dan tidak berkualitas, semua salah. Oke teman-teman, biar kita tahu seperti apa mereka di dalam menyampaikan video tersebut dan seperti apa kesalahan-kesalahan dari setiap pernyataan yang dia sampaikan pada video tersebut. Berikut videonya. Yang percaya dengan informasi ini bahwa di dalam kitab Al-Burqa Al-Muthiqah ada sebuah syair yang mengandung pemaknaan atau mengandung informasi kalau Ubaid itu adalah anaknya Maimun atau Ubaidillah bin Maimun, bukan anaknya Ahmad. Oke teman-teman. Wa biwalidihil maimunu Ubaidun. Ini sekarang cukup membuat mereka panik. Ya, kenapa? Karena sudah ditemukan bahwa ada dalil yang menunjukkan kalau Ubed itu adalah anaknya Maimun. Nah, ini disanggah oleh katanya Lora, atau tapi sayang sekali level keilmuannya itu hanya sebatas Ja'a Zaidun Al-Fadilu. Dan status karakternya itu menurut saya itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, ada 3 golongan manusia itu. Di antaranya seperti dia, rajulun la yadri annahu la yadri. Jadi seorang laki-laki yang dirinya itu tidak tahu, dia tidak tahu terhadap dirinya bahwa dirinya itu tidak tahu. La yadri annahu la yadri. Haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terlihat jelas di dalam video tersebut bahwa dia itu kebingungan teman-teman di dalam menyanggah pernyataan bahwa Maimun itu adalah yang bapaknya Ubed. Oleh karena itu katanya dia, pertama ya, sesederhana ini katanya, di dalam artinya di dalam membantah pernyataan kita itu sesederhana ini. Ya betul memang sesederhana itu, karena pengetahuan Anda Bapak ya memang sederhana, minim. Jadi ya merasakan sesederhana itu. Yang perlu Bapak ketahui, katanya Bapak, siapa yang merujukkan domir itu ke depan Bapak? Domir itu Bapak ya, rujukannya itu ke belakang. Tidak usah kemana-mana Bapak. Ada istibah atau tanasu, tidak usah ke sana. Tidak ada orang yang berkata domir di dalam syair itu kembali ke Ubed. Tidak ada Bapak. Iya. Yang ada dengan bapaknya. Bapaknya siapa? Ya jelas lafaz sebelumnya Bapak. Yang disebut di syair itu adalah Anwi Bapak. Ini dengan gagahnya Bapak, seolah-olah Bapak ini yang tahu. Mak saya coret mirah.
Di atasnya juga saya coret mirah. Wa bi walidihi al-alawiyyu alawiyun. Di atasnya lagi saya coret mirah, katanya bapak. Seolah-olah gagah dengan keiman bapak, ternyata sederhana sekali. Karena keilmuan bapak itu sangat minim bapak. Terus di atasnya wabi walidihi sufiyu, atau asufi boleh nggak apa-apa, aliyin, sorry, aliyin. Allah, baik teman-teman, ini pertama kesalahan dia itu mengira bahwa ya, orang yang menetapkan bahwa Al-Maimun itu adalah Ubaid, yang merujukkan domir itu kepada Ubaid. Itu kesalahan yang pertama. Terus kesalahan yang kedua, si bapak itu yang katanya Lora atau yang terkenal dengan Gus Kasihan, itu katanya beranalogi, seandainya wabi waladihil Maimun Ubaidin atau Ubaidun, itu boleh katanya, baru ditemukan bahwa ini Ubaid ini anaknya Maimun. Dia tadi menyalahkan kami karena domirnya menuju ke depan bukan ke belakang, katanya dia. Nah, di analoginya dia wabi waladihil Maimun, dan dengan anaknya dia, siapa dia? Al-Maimun. Kembali ke Al-Maimun, ke depan, nggak ke belakang. Atau bisa itu istilah kembali ke belakang nggak ke depan, boleh nggak apa-apa ya. Sebaliknya ya boleh nggak apa-apa, yang bebas ini. Terserah yang menyikapi atau terserah yang memahami. Ini ke teman-teman, kalau kualitas keilmuannya itu tidak mapan seperti ini, dia beranalogi, seandainya ibarahnya itu atau syairnya itu wabi waladihil Maimun Ubaidin, katanya itu boleh ditetapkan bahwa Ubaid itu anaknya Maimun, yang artinya dengan anaknya dia, katanya dia itu Maimun itu Ubaid, katanya. Subhanallah. dan dia juga karena tidak tahu bahwa khobar itu boleh ke depan, tidak tahu, makanya dia menakdir huwa wabi walidihi al-Maimun wa huwa Ubaidun, katanya kalau mau dibaca rofa. Ingat bapak, yajuzu taqdimul khobar, ya boleh mendahulukan khobar itu kecuali ada musawwir, dengan musawwir bapak yang memperbolehkan. Apa diantaranya? Diantaranya itu syibhu jumlah bapak. Syibhu jumlah itu apa? Dorof dan jar majrur bapak. Jadi ini wabi walidihi ini adalah jar majrur bapak. Nah, di sini adalah khabar muqaddam bapak. Buka lagi deh kitabnya ini. Terus Ubaidun itu mubtada muakhir bapak. Jadi artinya kalau bahasa Jawa ya, lan iku dengan bapaknya dia. Siapa dia itu? Ya orang sebelumnya bapak Alwi. Siapa? Itu utawi Ubaid. Ini mubtada muakhirnya bapak. Dengan bapaknya dia adalah Ubaid. Siapa Ubaid itu? Al-Maimun. Di sini teman-teman fokus pembahasan kami. Al-Maimun. Dia menyebutkan Al-Maimun itu sifat ahlul yamin, katanya. Pandangan kami Al-Maimun itu adalah nisbat nasabnya. Dari mana kami menyebutkan seperti itu? Dari redaksi sebelumnya, syair sebelumnya. Wabi walidihi al-alawi alawiyun. Di situ. Jadi di sini Ali Asyakran ingin menceritakan bahwa Alawi itu al-alawi yang gelar nasab yang akan dipakai oleh semua keturunannya. Faktanya sekarang keturunannya semua Bani Alwi, al-alawi. Robitoh al-alawi, RA. Di situ bapak ya. Ini khobar bapak.
Sakron mau mengasih kabar bahwa Alawi itu adalah zat mereka atau leluhur mereka yang paling masyhur, yang kemudian akan dijadikan gelar nasab anak cucunya Alawi. Nah, oleh karena itu di dalam syairnya wabi walidihi al Alawi, nah, dengan bapaknya Ali itu Al-Alawi yang akan menjadi gelar nasab mereka itu adalah Alawi. Seperti itu Bapak ya. Ini yang kedua Bapak. Terus yang ketiga, Bapak ingin memaksakan kehendak. Bapak itu ingin memaksakan kehendak bahwa Al-Maimun itu adalah sifat, maka yang di atasnya bait yang sebelumnya wabi walidihi, dan dengan bapaknya As-Sufi Aliun. Nah, katanya Bapak ini sifat yang sufi. Ini apa ya, bukti untuk memaksakan kehendak ini bukan sifat Bapak, ini gelar. Nah, seperti ini Al-Maliki, Al-Hasani. Al-Maliki itu bukan sifat Bapak, tapi nisbat kemadhabannya itu kepada Imam Malik. Al-Hasani itu juga bukan sifat Bapak. Al-Hasani itu adalah nisbat nasabnya. Makanya kalau Al-Maliki madhaban, Al-Hasani nasaban. Seperti itu Bapak. Cara memahaminya itu seperti apa. Terus kemudian Bapak menegaskan di dalam videonya. Katanya Bapak ya. Katanya Bapak. Nah, alam itu tidak boleh ada alnya. Nah, makanya Al-Maimun itu bukan alam katanya Bapak. Kenapa? Karena ada alnya. Nah, itu sifat. Itu katanya Bapak. Oke, dengan Bapak, kecuali ada dari beberapa alam itu yang bisa dikasih al seperti Al-Hasani. Nah, seperti itu Bapak ya. Ya benar seperti itu. Jelas tidak benar Bapak. Itu kaidah dari mana Bapak ambil? Tidak ada kan? Hanya sebatas pengetahuan Bapak. Saya kasih contoh Bapak. Oke, kalau Al-Hasani itu memang menurut Bapak ini adalah kekhususan. Terus sekarang kalau Al-Idrisi Bapak, Al-Idrisi itu alam Bapak, diambil dari Sayyid Idris, yang mungkin tafaul dengan nama Nabi Idris, alam Bapak. Tapi setelah dipakai untuk menjadi nisbat nasab, maka di sini ditambah al Bapak, Al-Idrisi. Terus Musa Bapak. Setelah Musa itu dijadikan nisbat nasab, maka Musa itu menjadi Al-Musawi Bapak. Paham ya Bapak? Oh, kalau Bapak nanti masih membantah, oh itu kekhususan. Oke, saya Bapak, saya sendiri, kakek saya misalnya yang paling masyhur adalah Damanhuri Bapak. Saya bilang Ja'far Shadiq bin Fauzi Al-Damanhuri, boleh Bapak. Iya. Yang lain juga mau pakai nisbat nasabnya dari leluhurnya yang terkenal, ya boleh Bapak, tidak haram Bapak. Itu tidak haram. Terus kalau Bapak ingin tahu kenapa kami ini bisa menetapkan bahwa Maimun itu adalah bapaknya Ubed, kenapa? Bapak tanyakan dulu dong. Jangan menyanggah sebuah pernyataan yang Bapak tidak tahu, atau ilmu Bapak tidak nyampe ke pernyataan itu. Menurut kami Bapak, Al-Maimun itu adalah nisbat nasabnya Ubed kepada bapaknya yang masyhur. Maimun itu masyhur Bapak. Maimun itu yang pertama populer dengan pelayan 3 imam, pendamping 3 imam Bapak dari Ahlul Bait. Terus Maimun itu dikenal sebagai muhaddis yang sikoh, itu menurut versi Syiah Bapak, seperti Al-Kulaini yang mengambil hadis dari Al-Maimun.
Terus menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk Imam An-Nasai Bapak, dan Abu Nuaim, Maimun itu tidak sikoh dan hadisnya tidak bisa diambil atau dibuat hujah karena banyak hadis-hadis yang karangan sendiri atau dibuat-buat oleh Maimun, dan juga banyak pernyataan-pernyataan Maimun yang kontroversi, yang menjatuhkan Islam dan agama Bapak. Maimun itu oleh sejarah ulama terdahulu dikenal dengan tokoh Yahudi, jadi yang berpura-pura Islam, karena bapaknya Maimun itu Dison. Ini di dalam riwayat bapaknya Maimun itu banyak Bapak. Ada yang bilang Al-Majusi, ada bilang yang Al-Yahudi, tapi yang paling dikuatkan itu Al-Yahudi Bapak. Jadi dia itu masuk Islam, berpura-pura Islam hanya untuk menghancurkan Islam dari dalam Bapak. Itu Al-Maimun Bapak. Oleh karena itu praktek politiknya Maimun itu sama persis dengan praktek politiknya Yahudi Bapak. Dan pola dakwah terus dan akidahnya itu juga sama persis dengan akidahnya Yahudi Bapak, yang mengagung-agungkan leluhur. Bahkan dalam satu pernyataan nih, saya nanti akan mengutip anaknya Maimun, Ubed ini Bapak. Ubed ini Bapak bilang bahwa baginda Nabi itu bukan khatamun nabiyyin. Ya, jangan khawatir Bapak. Sudah kami susun, sudah kami tulis semua itu dari sejarawan itu, kalau Ubed itu adalah anaknya Maimun. Dengan apa Bapak? Istidlal. Ini istidlal Bapak ya. Bapak tahu istidlal? Apa definisi istidlal? Saya yakin Bapak tidak tahu. Baik, hitung-hitung berbagi ilmu Bapak akan saya jelaskan. Baik teman-teman, ini ya istidlal teman-teman. Banyak orang ini hanya bisa baca kitab seperti Bapak ini teman-teman. Hanya bisa baca kitab dan mengartikannya, tidak tahu bagaimana memahami ibarat dari kitab tersebut, setiap lafaz dan ibarahnya. Ini yang sulit. Kalau cuma hanya baca kitab ya, insya Allah santri-santri saya di pondok, coba lihat di channel YouTube Pondok Pesantren Pes Abu Syamsuddin itu, dari kelas 4 MI madrasah ibtida itu sampai kelas 6 itu sudah hebat kalau cuma baca kitab. Kalau tidak percaya, cek langsung di lomba-lomba baca kitab. Bahkan kemarin itu kami mengutus 3 santri lomba baca kitab di Pamekasan itu. Ya alhamdulillah, ada yang juara 2, ada yang juara 3, enggak juara 1, tapi itu sudah cukup ya santri-santri saya itu untuk baca kitab. Nah, di sini istidlal teman-teman. Istidlal itu definisinya ya khusus kepada Bapak yang ada di video itu. Istidlal itu Bapak definisinya fahmu amrin min amrin. Pemahaman sesuatu lafaz atau sesuatu ibarah dari ibarah yang lain, dari lafaz yang lain. Atau pemahaman lafaz dari arti, atau bisa menetapkan arti dari lafaz. Itu istidlal. Fahmu amrin min amrin. Contohnya kadilalatil lafdil Maimun ala maknahu alladhi huwa dad. Ini contohnya ya. Seperti seperti penunjukan lafaz al-Maimun itu atas maknanya, atas artinya, bahwa lafaz Maimun itu adalah al-dad. Ini jadi artinya lafaz Maimun itu memberi petunjuk atau dalil atas maknanya, yaitu zatnya Maimun al-Qaddah. Baik,
Kalau Bapak nanti bantah, oh ya itu kan pendapat kamu, kalau pendapat saya beda. Oke, di dalam kitab usul itu Bapak, an-nadhar al-fikri, pendapat yang keluar dari pola pikir yang rasional. Itu Bapak ya. Jadi oleh karena itu para ulama al-usuliyin, ulama usul itu membagi pendapat itu dua bagian Bapak. Yang pertama, pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih itu seperti apa Bapak? Yang sesuai dengan dalil-dalil dan korinah-korinahnya. Terus yang kedua, pendapat yang fasid. Pendapat yang rusak Bapak. Pendapat yang rusak itu seperti apa? Pendapat yang rusak atau pandangan yang rusak itu yang tidak sesuai dengan dalilnya, seperti yang Bapak sampaikan di video Bapak. Tidak sesuai Bapak. Kalau as-sufi sama Bapak dibilang sifat, itu tidak sesuai Bapak. Iya. Kalau sekarang ya ada orang bilang al-Hanafi itu sifat, bukan Bapak. Itu gelar dari mazhabnya Bapak. Iya, Asy-Syafi'i mau dibilang sifat, ya bukan, jelas bukan Bapak. Wah, gimana Bapak ini? Jadi begini ya, kualitas para kurir-kurir pembela nasabah Nabi itu tidak paham dalil dan istidlal. Astagfirullahaladzim. Adillah itu ada dua Bapak ya. Silahkan dimutalaah di kitab usul. Ada lafdiyah, ada non lafdi Bapak. Yang tidak lafdi ya. Terus yang lafdi ada tiga Bapak. Iya. Ada wad'iyah, tabi'iyah, akliyah Bapak. Oleh karena itu, ya rujukan kami dan alat istidlal kami itu Bapak, ini adillah lafdiyah Bapak. Sebuah lafaz yang menunjukkan makna kalau itu zat bukan sifat Bapak. Ini dibantu Bapak dengan korena-korena penjelasan dari kitab-kitab sejarah Bapak. Seperti Ali As-Sakron mencangkokkan nasabnya Ubaid ini kepada Ahmad bin Isa itu melalui atau berdasarkan korena dari kitab sejarah, yaitu As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, gitu Bapak, karya Al-Janadi. Nah sekarang Bapak, dan itu bermasalah Bapak, karena Ubaid yang dimaksud oleh Ali As-Sakron itu di Al-Janadi ditulis Abdullah Bapak. Oke, nggak masalah katanya itu di tazkir. Nah ini yang menarik Bapak, saya temukan ya Bapak. Oke, saya temukan ya bahwa Ubaid bin Maimun Al-Qaddah itu mempunyai nama dua Bapak. Sudah ada catatannya, jangan khawatir, akan saya tulis nanti satu persatu Bapak dengan korinahnya Bapak. Jadi Bapak ya, Ubaid itu memiliki dua nama, satu Ubaid, satu Abdullah Bapak. Ada Bapak, tulisannya, data-datanya ada Bapak, jangan khawatir, nanti saya tuliskan. Nah di sini ini bahasa tubuh Bapak. Ali As-Sakron menyebutkan bahwa Ubaid itu mempunyai nama dua Bapak, ini sama sudah Bapak, clear. Bahwa Maimun yang disebut dalam syair itu adalah Maimun Al-Qaddah Bapak. Ini terus Bapak, Ali As-Sakron dalam kitabnya itu berbeda dengan sumbernya Al-Janadi. Al-Janadi itu dalam kitab As-Suluk itu tidak membahas Abdullah yang dimaksud oleh Ali As-Sakron Bapak, karena anak-anaknya itu beda Bapak. Kalau saya sangat berhati-hati Bapak agar apa yang saya tulis tidak membedai usulnya. Tidak, berhati-hati Bapak di sini. Kalau untuk menyegah Bapak nggak usah berhati-hati karena levelnya Bapak di bawah. Begitu teman-teman ya. Jadi ini cara istidlal teman-teman. Jadi kalau membaca kitab itu bukan hanya dibaca lafaz dan artinya teman-teman. Pahami dari setiap lafaz yang tertulis dalam sebuah pernyataan atau redaksi seperti itu. Jadi kalau nanti Bapak, kamu ini mengada-ngada kalau bisa istidlal dengan lafaz, di mana itu rujukan kamu?
Ini Bapak ya, kita kembali kepada sejarah para sahabat. Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk bertanya tentang tafsirnya surat Al-Fatah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di sini Bapak, para sahabat sudah berbagai macam tafsir tapi tidak cocok kepada Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar memanggil Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas waktu itu masih muda Bapak, yang dijuluki oleh baginda Nabi. Abdullah bin Abbas itu fatan kahul lisanun Saul qalbun akul. Itu fatan kahul itu Bapak saya artikan kalau Bapak nggak paham ya. Fatan kahul itu adalah pemuda yang ganteng tampan Bapak. Itu Abdullah bin Abbas, sepupu baginda Nabi Bapak. Lisanun Saul itu selalu bertanya Bapak, itu Abdullah bin Abbas. Makanya malu bertanya sesat di jalan, seperti Bapak. Jadi nggak bertanya dulu. Seandainya bertanya dulu kan enak Bapak. Kenapa kalian kok bisa mengisbat Maimun itu sebagai bapaknya Ubay? Tanya dulu dong kalau nggak paham. Akhirnya Bapak tersesat dalam pernyataannya sendiri. Begini teman-teman ya. Semoga ini apa yang saya sampaikan bisa memberi pencerahan dan penjelasan untuk mencerdaskan kalian agar tidak dibodoh-bodohi oleh kurir-kurir Ba'anawi yang kapasitas keilmuannya itu sangat rendah. Iya. Dia bisanya ngelawak. Iya. Bisanya ngelawak, oke lah kalau untuk lawak-lawakan, tapi kan kasihan Mbak Nawi yang sudah bayar kurir-kurir pembelanya itu ternyata kualitasnya seperti itu, kualitas kaki lima, kasihan dong. Kalau saya jadi Mbak Nawi, kalau saya jadi RA, saya pecat itu, malu-maluin, kan bisanya ngelawak, kan malu-maluin Mbak Nawi itu. Ya Pak RA ya, kalau mencari pembela itu cari kualitas keilmuannya itu yang sudah hebat. Biar gak malu-maluin seperti dia dong. Hanya bisanya ngelawak. Apa fungsinya dan faedahnya nanti kalau hanya bisa ngelawak? Apa bisa mencarikan dalil untuk menguatkan nasab Ba'anawi? Tidak bisa. Ya bisanya ngelawak. Framing, penggiringan opini seperti itu. Penggiringan opini teman-teman ya di sini. Dia di dalam videonya, kalau Keimat itu tahu hakul yakin, katanya pasti tidak setuju. Dia menyebut Keimat, Gus Haji Suli, ya katanya tidak setuju. Keimat itu beda dengan Anda Bapak. Keimat itu adalah peneliti Bapak, bukan budaknya pendengar, bukan budaknya sama seperti Anda. Keimat itu meneliti, kalau dalilnya cocok, korenahnya cocok dan sesuai, pasti Keimat setuju Bapak. Tidak seperti Bapak ya, hanya mendengar kemudian dibuat dalil, mendengar hanya dibuat dalil. Ini analoginya seperti ini teman-teman. Bapak ini ada di video tersebut itu. Jadi tahunya hanya warna terong itu hijau, begitu teman-teman. Akhirnya ada orang yang bilang warna terong itu ungu. Akhirnya Bapak itu bantah. Oh kamu salah, kamu sesat, kamu bodoh. Terong itu warnanya hijau. Kata siapa? Terong itu warnanya hanya hijau. Iya, menurut sepengetahuan saya, menurut yang saya lihat di rumah, di kampung halaman saya, kalau terong itu hijau. Yang bilang terong itu ungu sesat, salah, seperti itu. Jadi dia tahunya hanya sifat, dan dia tahunya hanya alam itu ya sebuah nama, tidak bisa dibuat nisbah. Ya akhirnya dia itu bersikuku dengan pengetahuannya yang minim itu. Kalau alam itu tidak bisa dikasih al, kalau dikasih al itu namanya sifat, itu katanya dia teman-teman. Jadi jangan jangan terperdaya dengan orang-orang yang pengetahuannya masih minim. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda dalam sebuah sabdanya, ittakhudhu ru'asa juhalan fadullu wa adullu. Mengambil pemimpin atau pendakwah yang bodoh, maka dia sesat dan menyesatkan. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda. Di sekarang banyak orang-orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan bicara dakwah di medsos. Akhirnya seperti ini. Mereka membantah sesuatu yang mereka belum paham atau yang tidak dipahami. Kemudian mereka menyalahkan orang-orang yang di atas mereka keilmuannya. La haula wala quwwata illa billah.
Subhanallah. Padahal dia sudah sadar bahwa katanya diam itu lebih baik daripada berbicara kalau tidak dalam kapasitasnya. Dia itu sadar, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu itu, dan tidak sadar bahwa dirinya itu saya nggak bilang bodoh ya, tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Makanya rajulun la yadri annahu la yadri. Seandainya Bapak diam ya, mohon maaf Bapak, sebenarnya saya tidak sampai hati membantah Bapak, tapi ini karena takut menyesatkan seperti apa yang disampaikan baginda Nabi, fadullu wa adullu, karena hanya takut menyesatkan umat. Oleh karena itu saya sanggah. Ya mohon maaf kalau bantahan saya ini menyinggung Bapak, mohon maaf ya, karena memang ini harus diluruskan Bapak. Ya, kalau tidak maka nanti bisa akan menyesatkan umat Bapak. Kalau Bapak tidak mempunyai kapasitas, ya jangan berbicara. Benar apa yang disampaikan Bapak, diam itu as-sukutu salam, diam itu selamat Bapak. Seandainya Bapak tidak menyanggah dan tidak membantah, tidak tahu orang-orang di media sosial ini atau subscribe-nya Bapak, followernya Bapak, tidak tahu kalau level keilmuan Bapak itu hanya di sebatas Ja'a Zaidun Al-Fatih itu. Ya, karena sekarang Bapak dengan gagahnya ingin menyanggah terhadap pernyataan yang kapasitasnya Bapak belum sampai ke sana, ya akhirnya orang-orang tahu kualitas keilmuannya Bapak, level keilmuannya Bapak. Ya katanya orang Madura, siapa orang Kiai Eki, siapa orang bahasa Madura saya, karena dia orang Madura katanya. Jadi saya minta maaf ya, saya harus meluruskan apa yang Bapak sampaikan di video Bapak karena takut menyesatkan umat. Dan tujuan saya bukan menghina Bapak, enggak. Iya, tujuan saya ini hanya ingin berbagi ilmu kepada Bapak yang Bapak belum tahu. Itu istidlal Bapak ya. Aqsamul dalil banyak Bapak, ada ijmaliyah, ada tafsiriyah Bapak. Kalau ingin ngaji ke rumah ya gratis Bapak, itu Bapak ya. Kalau ngaji tentang dalil, ngaji tentang fikih, ngaji tentang mantik Bapak ya, mantik Bapak ya, ke rumah Pak Bapak saya persilahkan 24 jam biar Bapak kualitas keilmuannya itu meningkat ya. Biar Bapak nanti bisa cari kerjaan, menjadi kurir, pembela, dibayar. Enggak Bapak. Kalau ke saya nggak usah bayar Bapak, ini gratis. Begini teman-teman, saya dulu belajar mantik itu Sulamun Amrok ya. Jadi saya ceritain ya, biar tambah pengalaman, ingin mengasih pengalaman. Di kitab Sulam itu, Sulam Munawwarah, bukan Sulam Taufik. Sulam Munawwarah kitab mantik, ada syair di sana 390-an lah. Saya dulu hafal. Saya setiap ngaji saya menghafalkan. Saya ngaji Alfiyah, saya hafalkan Alfiyah yang 1000 bait. Saya ngaji Subat ya saya hafalkan 1000 lebih itu ya. Di Sulam Munawwarah ini dijelaskan bahwa pendapat ulama tentang mantik, ulama mazhab Syafi'i ya, saya tidak membahas mazhab yang lain. Ulama mazhab Syafi'i ini terbagi menjadi dua. Makanya di kitab bednya Sulam itu dijelaskan Ibnus Sholahi wan Nawawi harrama wa qala qaumun yanbaghi ayyulama wal qaulatul masyhuratus shahihah jawazuha likamilil qariha. Tiga. Ini dua berbeda, ada yang mengharamkan, ada yang menganjurkan. Yang mengharamkan adalah Ibnus Sholah dan Imam Nawawi, ini mengharamkan. Terus yang menganjurkan adalah Imam Al-Ghazali dan Imam Ar-Rafi'i. Yang dua-duanya ini pengikutnya Imam Romli. Terus yang tadi yang Ibnu Sholah dan Imam Nawawi itu pengikutnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus wal qaulatul masyhuratus shahihah, ini jumhur. Wal qaulatul masyhuratus shahihah, qaul yang masyhur dan yang benar, jawazuha, boleh belajar mantik itu di kamilil qariha. Bagi kalau kaum intelektual misalnya mahasiswa dan santri yang lebih khusus. Ini katanya Imam Ghazali, man lam ya'rifhu la thiqata fi ilmi
Barang siapa yang tidak tahu ilmu mantik, maka ilmunya tidak bisa dipercaya. Nah, seperti Bapak ini tidak tahu beristidlal, tidak tahu memahami ibarah. Jadi akhirnya ya tidak dipercaya. Tapi kasihan Mbak Alawi yang mempercayai Bapak ini. Kalau saya jadi Mbak Alawi, saya pecah. Oh, ilmunya tidak dipercaya karena tidak paham mantik. Begitu teman-teman ya. Jadi kesimpulan. Ya, kesimpulannya kami ini beristidlal. Yang pertama, kami ini beristidlal dari lafal maimun. Ini yang dari lafal maimun ini kemudian fahmu amrin, min amrin. Jadi dari makna lafal al-maimun ini, dari lafalnya itu menunjukkan bahwa al-maimun itu adalah zat, orang, bukan sifat. Dari mana data-data pendukungnya? Dari kitab-kitab sejarah. Yang Ubed itu sama dengan anaknya Maimun Ubed yang memiliki dua nama, Ubed dan Abdullah. Nah, terus kemudian para ulama dahulu, para sejarawan memvonis bahwa Maimun Al-Qabdah itu adalah orang Yahudi dari karakternya. Nah, dari sini teman-teman, karakternya Ubed ini sama dengan karakternya Maimun Al-Qabdah, atau sebagian keturunannya itu yang sombong sekali dan yang sifat dakwahnya itu mirip dengan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu kami mengithbat nasabnya Ubed ini kepada Al-Maimun ya karena ada kesamaan karakter. Nah, kembali kepada kaidah ilmu nasab di dalam kitab Rosail, kiyafah. Nah, kiyafah itu ada dua, kiyafah basyariyah dan kiyafah athariyah. Nah, kiyafah basyariyah itu adalah kesamaan fisik, kiyafah athariyah. Nah, saya ulangi, kiyafah basyariyah itu adalah kesamaan fisik, kiyafah athariyah itu adalah kesamaan karakter. Diceritakan dalam kitab-kitab sejarah bahwa banyak para ulama itu yang menganggap Ubed ini adalah munharif, mengada-ngada di dalam agama. Al-Maimun bukan Ubed, Al-Maimun. Bahkan banyak ulama juga yang mengatakan Al-Maimun itu yubihul munkarot. Al-Maimun itu apa? Yubihul munkarot, memperbolehkan banyak kemungkaran. Seperti ini Kunuzus Sa'adah, meremas-remas susu bininya orang buat usul juga yang turun. Ini kan yubihul munkarot. Sama enggak? Ayo. Sama. ada si Gopur katanya kalau ada ditemukan di kitab-kitabnya Mbak Alawi bahwa imam itu meremas-remas susu, saya bayar 500 juta. Itu kobaso itu namanya bukan meremas-remas, ini enggak, memencet dengan ujung-ujung jari katanya. Apa bedanya? Artinya kalau meremas nggak boleh, kalau memencet dengan ujung jari boleh, gitu ya. Lucu kan? Ya, memperbolehkan sesuatu yang diharamkan kan. Subhanallah. Ini diantaranya. Makanya isbat nasab Ubed itu kepada Al-Maimun saya tulis di hurufat biar nyambung alasannya ini. Bapak kalian Maimun Al-Qabdah itu memperbolehkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Dan juga saya temukan juga di kitab mereka itu pegang-pegang kemaluan orang, yang laki-laki yang perempuan, hikmahnya katanya yang sudah dipegang itu terselamatkan dari zina. Waliyadzubillah. Juga di Kunuzus Sa'adah itu yang sudah diremes-remes dengan ujung-ujung jarinya itu katanya mengurangi syahwat zina. Gimana? Sebuah hikmat yang sesat itu teman-teman. Iya. Sorry ya. Nah, ini harus disampaikan. Itu adalah hikmat yang sesat.
Dirmasak mas susunya wasaujuha yang dulu. Apa itu tidak sesat? Waduh, kalau di Madura bahaya itu. Nggak ditebas ya, dibabak belurkan itu, pukul sampai remuk, bahaya istrinya malah. Nah ini makanya isbat itu nanti, isbat nasab Ubaid al-Maimun dengan data-data korina, data-data pendukung baik dari sejarawan, dari para sejarawan Islam, sejarawan Muslim, dan juga dari kaidah ilmu nasab, biar sesuai, biar tidak sama dengan isbat nasab yang di Ali As-Sakron, yang di Al-Buqo Al-Musiko itu, yang hanya mengutip dari sejarah, kemudian mengisbat nasab, dan juga di buku Keabsahan Nasab Ba'anawi yang hanya dari pengakuan juga para sejarawan, tidak kembali kepada kaidah ilmu nasab. Seperti itu teman-teman. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga memberi pencerahan. Dan ingat, kenapa kami mengisbat nasab itu ya sesuai dengan ad-dal dan madlul, sesuai dengan kaidah ilmu usul, dan juga sesuai dengan korenah pendukung, data-data pendukung dari kitab-kitab sejarah, dan juga sesuai dengan kaidah ilmu nasab yaitu al-qiyafah. Dan kepada Bapak yang ada di video ini, tolong Bapak ya, kalau tidak dalam kapasitasnya jangan berbicara tinggi, karena ini akan menunjukkan kapasitas dan kualitas keilmuan Bapak. Ya, kasihan pengikut-pengikut Bapak nanti kecewa. Iya, ternyata yang saya ikuti ya Kiai ini hanya sebatas dia Azizul Al-Fadilu, takut seperti itu Bapak Ki. Ya, akhiran mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.